Halo semuanya, selamat datang di Insomniaku bersama gua, Insomnia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat untuk teman-teman semua, baik yang sedang bekerja secara daring ataupun ke kantor, dan juga tetap semangat kepada teman-teman para pejuang PTN. Semoga kalian mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan untuk teman-teman semua yang sedang belajar, semoga kalian selalu diberikan motivasi untuk lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajarnya. Hari ini, gue akan membawakan segmen baru, yaitu series, yang mana series ini gue kasih judul Bercerita. Nah, di Bercerita ini gue akan ceritakan pengalaman pribadi, teman gue, ataupun pengalaman para tokoh-tokoh di dunia. Jadi, semoga kalian enjoy mendengarkan Insomniaku series Bercerita part pertama yang dimana gue kasih judul Awal Mula. Tanpa basa-basi, kita mulai. 20 Januari 2020. Hari dimana saat usia gue memasuki umur 18 tahun. Hari yang seharusnya menjadi hari yang sangat hebat, namun tidak demikian. Oh ya, perkenalkan, nama gue Rico. Gue seorang mahasiswa, baru saja masuk di salah satu kampus di Indonesia. Dan inilah cerita gue, bagaimana awal mula gue mengenal yang namanya pertemanan dan juga cinta. Besok adalah hari Senin, dimana which is gua harus berangkat ke kampus sebagai maba. Hal yang paling gua takutkan yaitu masa mos. Gua paling gak bisa mos karena gua takut disuruh bawa barang ini itu yang enggak kepikiran sama sekali, namun kakak-kakak panitia kepikiran. Padahal kalau dipikir-pikir, masuk kuliah gini buat apa juga gitu ya. Tanggapan pribadi gue. Lalu hari Senin pun datang. Hari dimana gue pertama kali menginjakkan kaki di kampus. Gue di situ excited dan juga agak was-was. Karena gue takut mos yang akan gue jalani ini berat dan juga melebihi ekspektasi gue karena gue saking takutnya. Saat itu pengumuman dimulai pada jam 8 pagi. Gue standby dari jam 6 supaya nggak begitu telat dan juga supaya nggak kena marah dari panitia. Akhirnya jam 8 pun tiba. Jam dimana kami semua dikumpulkan dalam satu lapangan dan di situ kami diberikan arahan bahwa kami adalah seorang calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan selama 4 tahun ataupun bahkan lebih, tergantung studi yang kita ambil masing-masing. Nah, di situ gue berpikir, apakah prodi atau studi yang gue ambil ini beneran cocok dengan gue ataupun enggak? Di situ bimbang, namun gue keep going dan lanjutkan aja. Akhirnya pengumuman tiba. Dan pada saat pengumuman itu, gua ketemu seorang cewek. Mari kita sebut namanya Melati. Dia seorang maba juga dari daerah Jawa Barat dan cukup cantik. Pokoknya dia tipikal mojang Jawa Barat lah gitu. Akhirnya gua kenalan. Saat gue kenalan, kita ngobrol, kita sharing. Namun kita kena teguran karena saat itu acara masih dimulai tapi kami bikin acara dalam acara. Akhirnya kami kena tegur, namun dalam pikiran gue kami akan dihukum. Ternyata enggak. Kami cuma dikasih arahan supaya jangan mengobrol dan selalu ikuti tata tertib. Di situ gue mulai berpikir, sepertinya mos pada masa kuliah ada agak sedikit berbeda deh dari masa gue SMA dulu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, mos pun tiba. Gue enjoy karena
ekspektasi gue pada saat pertama kali mos, gue pikir, wah, gue bakal dapat hukuman bla bla bla, ternyata enggak, malahan have fun. Dan di situ negatif thinking gue mulai berkurang sedikit. Akhirnya hari di mana pembagian alma mater tiba. Hari yang sangat dinanti-nanti oleh kami semua. Begitu pula gue beserta Melati. Di hari itu gue sengaja jemput Melati ke kosannya karena dia ngekos. Akhirnya gue jemput. Kita sepanjang jalan ngobrol, berbicara apapun tentang sekolahannya dulu, terus juga masa SMA-nya dia, masa SMA-nya gue. Pokoknya kita saling sharing. Di situ gue mulai ngerasa kayaknya gue punya teman, namun tidak lebih sebatas teman. Akhirnya gue memutuskan untuk bilang kepada Melati bahwa gue ingin berteman sama lu sebagai sahabat. Akhirnya dia mengiyakan dan di situ kami mulai resmi sebagai sahabat tanpa ada embel-embel apapun. Akhirnya kami sampai di kampus. Di situ kami semua excited. Gue dapat almet dan gue bangga. Niatnya gue pengen foto gunakan almet baru. Namun saat gue lihat Melati dia enggak. Dan gue tanya, Melati, kenapa lu enggak foto pakai almet? Dia bilang, sebuah jawaban yang sangat menohok bagi gue. Ya, buat apa sih kita foto pakai alma mater? Ya toh, entar juga orang-orang lihatnya kita pas sarjana. Jadi almet itu cuman sebatas kita untuk sekarang, bukan kita untuk masa depan kita. Di situ gue terdiam dan bilang, sepertinya Melati benar. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak foto. Meskipun gue foto tapi gue enggak upload ke sosmed, cuman buat konsumsi pribadi doang. Akhirnya gue ngobrol sama Melati dan lain sebagainya. Dan setengah semester berlalu, gue semakin akrab dengan Melati dan juga keluarganya. Bahkan gue udah dianggap sebagai salah satu anggota keluarganya karena gue sering datang ke rumahnya ngerjain proker bareng, terus juga project-project bareng, tugas-tugas bareng gitu. Akhirnya entah gue yang kepedean atau bagaimana, gue niatnya nyatain sebuah perasaan. Namun saat gue mau ngucapin perasaan itu, dia bilang ke gue, Riko, kamu jangan pernah anggap diriku sebagai hal yang paling spesial. Karena jika dirimu menganggap diriku adalah yang paling spesial, maka dirimu akan merasa tersakiti. Dan di situ gue paham, ternyata dia sudah memiliki seseorang. Gue cukup sedih dan juga kaget, tapi gue bisa wajari hal yang semacam itu karena perjanjian dari pertama kita bertemu pun adalah pertemanan dan juga persahabatan. Akhirnya gue rela lapang dada dan ya udah deh gitu. Seiring berjalannya waktu, 1 tahun saat kita di tahun 2021 ini, kita semakin dekat dan gue terkejut juga dimana pada bulan Januari akhirnya gue dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk ngelamar Melati ke rumahnya dan alangkah terkejutnya dia mau. Dan itulah perjalanan hidup gue, seorang mahasiswa yang masih umur sekarang 20. Gue sangat berterima kasih banyak kepada teman-teman semua mau mendengarkan cerita gue. Dan semoga kalian bisa mengambil hal-hal positif yang ada di cerita gue. Gue Riko mengucapkan terima kasih. Itu adalah cerita dari teman gue, Riko. Bagaimana dirinya menjalani masa-masa kuliah. Karena dia sebentar lagi mungkin akan menikah. Meskipun kita berpikirkan banyak orang, menikah muda apakah bahaya atau bagaimana, itu kembali lagi kepada yang mau menikahnya. Kita cuma bisa berdoa aja. Mungkin cukup sekian untuk siaran hari ini.
Gua mohon maaf jika cerita hari ini kurang begitu seru ataupun menarik, tapi gue berjanji untuk cerita kedepannya akan lebih menarik lagi. Gua Insomnia dari Insomniaku mengucapkan terima kasih banyak dan see you in next broadcast and podcast. Bye-bye.